Bab 1113 Mendominasi. Pembantaian sektel. Saat suara Zhou terdengar, orang-orang kuat teratas di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan bergegas menuju murid sekte pedang di kejauhan. Lusinan orang kuat mengambil tindakan pada saat yang sama, hanya dengan tekanan aura mereka sudah membuat langit dan bumi di lapangan menjadi ilusi. Melihat Zhou ingin menghancurkan sekte pedang, wajah Bukito Su tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Dia tidak menyangka bahwa Zhou ini benar-benar berani melakukan sesuatu yang ekstrim. Membunuh murid sekte pedang di depannya, dampaknya akan sangat buruk. Biarpun hanya salah satu cabang dari sekte pedang, mereka juga termasuk dalam sekte pedang. Tapi kemudian dia berpikir, kalau tidak membunuh orang-orang ini, akan sangat buruk ketika pemuda bernama Yangor Ye mengungkapkan bahwa mereka curang di kompetisi negara Qi. Kalau memang harus melakukannya, kenapa tidak melakukannya selamanya? Setelah memikirkan ini, mata Bukito Su menjadi penuh dengan niat membunuh. Dia secara alami memahami bahwa saat ini, keraguan adalah hal yang paling tabu. Pada saat ini, hidup dan mati tidak ada jalan keluarnya. Lancang. Melihat orang-orang kuat misterius itu tiba-tiba mengambil tindakan, Yugi tidak jauh dari situ berteriak dengan marah, dan dia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya. Weng. Saat suara pedang bergema, cahaya pedang seperti air terjun, langsung memaksa orang-orang kuat yang bergegas menuju murid sekte pedang untuk mundur dengan keras. Pada saat ini, pemimpin pria berbaju hitam tidak jauh dari sana tiba-tiba menghilang. Bang! Aura yang kuat menyapu seluruh lapangan. Kilatan keganasan melintas di mata Yugi, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan memburu dengan ganas. Bang! Segera setelah kedua orang itu bersentuhan, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari lapangan. Akibat dari kekuatan yang kuat itu secara langsung mengguncang seluruh langit dan tanah seperti air mendidih, membuatnya sangat gelisah, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, orang-orang kuat misterius itu tiba-tiba bergegas menuju murid sekte pedang tidak jauh dari situ. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Formasi pedang." Saat suara itu terdengar, 32 sinar cahaya pedang tiba-tiba melonjak ke langit dari sekelompok murid sekte pedang tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, 32 murid sekte pedang memegang pedang panjang dan menunjuk langsung ke langit dalam sekejap, 32 sinar bintang muncul. Bang! Kekuatan bintang yang kuat langsung mengguncang orang-orang kuat misterius itu kembali ke tanah. Melihat pemandangan ini, Zhou, yang tidak jauh dari situ tiba-tiba mengerutkan kening, formasi pedang. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Bukito Su di sampingnya. Sekte pedang masih memiliki formasi pedang seperti ini. Bukito Su berkata dengan suara yang serius, "Aku tidak tahu." Dia melihat lusinan sinar bintang di kejauhan, matanya penuh keraguan. Dia belum pernah mendengar bahwa sekte pedang memiliki formasi pedang yang begitu kuat. Bunuh. Pada saat ini, 32 kultivator pedang di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah. Dalam sekejap, kekuatan 32 bintang berkumpul di satu tempat, dan kemudian meledak dengan jiwa pedang yang kuat, langsung menuju ke arah kelompok orang kuat misterius. Barik. Dalam sekejap, kelompok orang kuat misterius itu langsung terlempar hampir 1000 kaki jauhnya. Dua orang kuat terdepan itu langsung hancur, hanya menyisakan jiwa mereka. Sekelompok orang kuat misterius sedikit bingung. Mereka tidak menyangka bahwa para kultivator pedang ini benar-benar dapat menampilkan formasi pedang yang begitu kuat, karena dari segi ranah, mereka dapat menghancurkan para kultivator pedang ini. Tidak jauh dari situ, Bukito Su juga mengerutkan kening. Kekuatan formasi pedang ini sedikit di luar dugaannya.
Zhou di sampingnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Menarik, formasi pedang ini agak menarik." Bukito Su berkata dengan suara yang serius, "Ini harus diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari terlalu banyak mimpi di malam hari." Zhou berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, mereka tidak bisa membuat masalah." Bukito Su melirik Zhou, tapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Sander Ye berkata dengan lembut, "Akan lebih baik kalau kita punya lebih banyak waktu. Waktunya masih terlalu sedikit." Murid sekte pedang ini hanya mengerahkan sekitar 10% dari kekuatan formasi pedang galaksi Bima Sakti. Kalau mereka dapat mengerahkan 30% kekuatan, pukulan barusan akan cukup untuk langsung membunuh orang-orang kuat misterius di depan mereka. Tentu saja, sangat tidak mudah kondisi ini dapat dicapai dalam waktu sesingkat itu. Dia melirik Zhou, tidak jauh dari sana, matanya berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wajah dari 32 kultivator pedang semuanya menjadi sedikit pucat setelah mengeluarkan pukulan ini. Karena mereka terlalu rendah. Tidak jauh dari situ, Zhou tiba-tiba berkata, "Mereka tidak cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari formasi pedang ini, bunuh." Setelah menerima perintah dari Zhou, sekelompok orang kuat misterius segera berhenti ragu-ragu dan bergegas menuju murid sekte pedang lagi. Bunuh. Melihat sekelompok orang kuat misterius bergegas ke sini, 32 kultivator pedang segera meraung dan mengaktifkan formasi pedang lagi. Kekuatan 32 bintang jatuh langsung dari langit yang dalam. Bang! Kekuatan bintang yang kuat sekali lagi mendorong mundur para prajurit misterius itu, tetapi di antara 32 kultivator pedang, lebih dari 10 kultivator pedang langsung jatuh, itu mencapai batasnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat misterius yang terlempar ke belakang menghela nafas lega, dan kemudian mereka akan mengambil tindakan lagi. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat sekeliling dan melihat Yunodi Zhou bergegas datang dengan 6 penjaga. Melihat Yunodi Zhou, Zhou langsung mengernyit, "Siapa dia?" Bukito Su berkata dengan suara yang serius, "Seorang pengurus pavilion Xianbao." "Apa yang terjadi dengan Zhou Liu?" Yunodi Zhou bergegas ke Sander Ye dan tanpa sadar ingin berlutut, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan ini, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, "Tuan Ye." Sander Ye memandang Yunodi Zhou yang tiba-tiba muncul di hadapannya, sedikit bingung, "Siapa kamu?" Yunodi Zhou buru-buru berkata, "Aku pengurus kecil di pavilion Xianbao negara Qi." "Pengurus kecil?" Sander Ye sedikit terkejut, dia memandang Ningsih tidak jauh dari situ. Saat ini, Yunodi Zhou diam-diam menatap Sander Ye. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Karena dia mengetahui bahwa pemuda di depannya itu sangat mirip dengan dekan. Saat ini, Zhou Liu tiba-tiba muncul di lapangan. Dia menatap Yunodi Zhou dan berkata dengan marah, "Yunodi Zhou, apa yang kamu lakukan?" Yunodi Zhou menoleh untuk melihat Zhou Liu dengan mata dingin. "Zhou Liu, aku pikir seseorang curang dalam kompetisi 10.000 negara ini. Aku sudah mengirim kabar ke Akademi Umum dan Sekte Pedang, meminta Sekte Pedang dan Akademi Umum untuk datang menyelidiki." Zhou Liu tiba-tiba menjadi sangat marah, "Apakah kamu gila? Apa hubungannya dengan kamu dengan kecurangan dalam kompetisi 10.000 negara?" Yunodi Zhou berkata dengan marah, "Marahi aku, kan? Sialan kamu, sialan, sialan. Setiap orang." Sander Ye. Wajah Zhou Liu menjadi pucat. Zhou itu tiba-tiba berkata, "Karena dia tidak ingin hidup dan mau mati, biarkan dia terpenuhi." Saat dia berbicara,
dia melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat misterius di sekitarnya akan mengambil tindakan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Ye. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit, dan detik berikutnya, ratusan orang datang secara paksa. Zhou Liu tercengang saat melihat para pemimpin. Beberapa orang yang memimpin adalah pengurus utama Paviliun Xianbao Negara N, Paviliun Xianbao Negara Y dan Paviliun Xianbao Negara Y. Ada total 16 pengurus utama Paviliun Xianbao. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Zhou Liu, tetapi juga Bukito Su dan Zhou di sampingnya mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Ketika Brian Wang, pengurus utama Paviliun Xianbao Negara N tiba, matanya langsung tertuju pada Sander Ye. Saat dia melihat Sander Ye, dia mengerutkan kening. Biarpun anak laki-laki di depannya terlihat mirip dengan dekan, penampilannya berbeda. Pada saat ini, seorang supervisor di sebelahnya tiba-tiba berkata dengan suara yang serius, "Wang tua, apakah kamu yakin itu dia?" Brian Wang segera berkata dengan serius, "Omong kosong, apakah aku masih bisa berbohong padamu, Qin tua?" Qin tua ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Masalah kali ini bukan masalah sepele. Kalau tidak, aku khawatir kita semua harus bereinkarnasi lebih awal." Brian Wang berkata dengan serius, "Perhatikan baik-baik, pemuda ini tetap tenang saat menghadapi begitu banyak pria kuat. Biarpun dia tidak terlihat sama, dia terlihat mirip. Terlebih lagi, kalau dipikir-pikir, apakah kebanyakan anak muda akan memiliki sikap ini?" Qin tua melirik Sander Ye tidak jauh dari situ, dia ragu-ragu dan mengangguk. "Tipuan yang kamu bilang masuk akal, Brian Wang." Saat ini, Bukito Su tiba-tiba keluar dan berkata dengan wajah muram, "Brian Wang, Qin tua, apa yang kalian lakukan?" Brian Wang memandang Bukito Su dan berkata, "Bukito Su, kami pikir ada yang salah dengan kompetisi 10.000 negara ini. Kami meminta Akademi Umum mengirim seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh." Wajah Bukito Su menjadi gelap. "Brian Wang, masalah ini adalah masalah internal Akademi dan tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xianbao." Brian Wang berkata dengan tenang, "Kenapa ini tidak relevan? 10.000 negara sedang berkompetisi, ini berhubungan dengan 10.000 negara. Tapi Bukito Su, malah ada yang salah denganmu. Masalah ini tentang peringkat negara Qi, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, kamu bergaul dengan orang-orang dari negara C." Bukito Su menatap Brian Wang. Kabinet luar sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap Yangor Ye, sekte pedang turun tangan dengan paksa. Itu pemberontakan. Sekarang kalian juga ingin memberontak. Brian Wang tersenyum dan berkata, "Bukito Su, jangan menakuti aku dengan masalah ini. Paviliun Xianbao adalah Paviliun Xianbao. Akademi adalah akademi. Akademi tidak dapat mengontrol Paviliun Xianbao kami. Aku tahu bahwa orang di sebelah kamu ada latar belakang yang bagus. Dia ternyata bisa membuat keluarga Ye dan keluarga An diam, tapi aku tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat Paviliun Xianbao tetap diaren juga." Wajah Bukito Su muram dan menakutkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pengurus utama Paviliun Xianbao ini akan tiba-tiba turun tangan. Biarpun orang-orang ini tidak terlalu kuat, status mereka sangat istimewa. Kalau dia menyentuh mereka maka akan berpengaruh sangat buruk karena Paviliun Xianbao tidak berada di bawah kendali Akademi Guan Xuan. Pada saat ini, Zhou tiba-tiba mengeluarkan batu transmisi suara. Batu transmisi suara sedikit bergetar. Detik berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan batu transmisi suara perlahan melayang di depan Brian Wang. Brian Wang sedikit mengernyit. Zhou tersenyum dan berkata,
ambil dan dengarkan. Brian Wang melirik Zhou, lalu mengambil batu transmisi suara. Detik berikutnya, sebuah suara datang dari dalam. Semua orang paviliun Xianbao segera mengungsi, kalau tidak, semua orang akan segera dipecat dan tidak ada hubungan dengan paviliun Xianbao lagi. Bersambung.